Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 akan memaparkan hasil tentang kami yaitu kandungan kimia marker kadar total flavonoid. Baik, saya April Fiskilia Pasinggi dengan NIM O1 A122 102. Dan saya Devinta Firani dengan NIM O1 A1 22205. Senyawa marker adalah satu atau lebih senyawa yang secara alami terdapat pada bahan dengan alasan memiliki aktivitas farmakologi dan dipilih untuk tujuan kontrol kualitas. Termasuk di tujuan kontrol kualitas dengan senyawa marker. Jadi, yang pertama itu ada identifikasi, yaitu memastikan bahwa bahan yang digunakan adalah bahan yang benar sesuai klaim. Yang kedua, standarisasi, yaitu memastikan bahwa kandungan senyawa aktif atau marker berada dalam rentang konsentrasi yang tepat, sehingga kualitasnya konsisten. Yang ketiga, ada urgen, yaitu memeriksa keberadaan atau kontaminasi bahan lain yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, ada keamanan, yaitu menjamin bahwa produk aman dikonsumsi sesuai standar. Jadi, kita masuk pada pengelompokan senyawa marker. European Medicine Agency sendiri membagi senyawa marker menjadi dua, yakni analytical marker dan active marker. Analytical marker adalah suatu konstituen atau kelompok konstituen yang digunakan hanya untuk tujuan analisis dan tidak memiliki aktivitas farmakologis. Sedangkan active marker adalah suatu konstituen atau konstituen yang memiliki aktivitas terapeutik tanaman itu sendiri. Kemudian kita masuk pada masalah dalam kontrol kualitas dengan senyawa marker. Masalah pertama yaitu kekurangan senyawa marker. Hingga saat ini, beberapa tanaman ada yang tidak memiliki senyawa marker untuk quality control mereka. Berdasarkan Chinese Pharmacopoeia, hanya 281 dari 551 tanaman yang telah memiliki senyawa marker. Sisanya dianggap mempunyai senyawa marker yang sama. Masalah kedua yaitu campuran seperti ditemukan bernama di alam yang slow-converted. Contohnya 2 gambubic acid dan 2 gambubic acid, 2 elemen asal gamboga yang menunjukkan perbedaan dalam menghantui PPB19. Ibunya banyak dianggap sebagai senyawa penanda yang terpisah. Masalah yang ketiga yaitu kemudian volume syarat. Kualitas tidak konsisten merupakan masalah utama pada senyawa marker. Secara umum, kualitas senyawa marker dipengaruhi oleh penilaian antara lain. Yang pertama adalah contoh gamboga diberikan dan menggunakan parameter pada suka dapat mengalami reaksi nukleofili. Yang kedua, temperatur saat ekstraksi dapat mempengaruhi jumlah senyawa marker yang terproduksi. Contohnya risiflavon pada radix asal gali dilakukan dengan dua perlakuan, diikat dengan microwave dan regluk atau lalu dibandingkan kilogramnya. Ketiga, cair. Contoh namanya yang merupakan senyawa marker sinamoni sangat kuat terhadap cahaya. Minyak bakar cahaya pada kamar sekitar 10% kadung pada sinar beta hilang dan 36 selanjutnya hanya 25% yang sisa. Penelitian terakhir menunjukkan hemoglobin akan berubah menjadi sel asam finalat ketika terpapar cahaya. Kita masuk di metode untuk menentukan senyawa marker. Yang pertama ada studi literatur. Studi literatur adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan evaluasi informasi dari berbagai sumber tertulis seperti artikel ilmiah, buku, laporan, dan publikasi lainnya. Yang kedua yaitu komponen mayor. Pada beberapa kasus, tanaman tidak diketahui senyawa marker atau senyawa yang memberikan efek terapinya. Sehingga untuk menentukan marker pada tanaman tersebut, dipilih komponen mayor atau senyawa utama yang ada pada tanaman. Komponen mayor dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap efek terapik yang ditimbulkan. Yang ketiga yaitu metabolit profiling. Metabolit profiling adalah suatu metode identifikasi dan bantuan kuantitatif dari sejumlah besar metabolit yang umumnya berhubungan dengan jalur metabolit spesifik. Yang keempat yaitu metode fingerprinting. Chemical fingerprinting telah dikenal sebagai teknik baik dalam quality control tradisional. Chemical fingerprint adalah suatu metode yang unik yang dapat menunjukkan adanya senyawa marker tanpa perlu menggunakan sampel. Instrumen yang bisa digunakan untuk ini ialah FPR, spektrometer MS, SI, HPLC, atau kombinasi dengan GCMS, LCMS, MS, dan MR. Namun yang biasa digunakan ialah TMC dan HPLC.
itu penetapan senyawa yaitu metode penetapan total ekstrak dan maksimal padan flavonoid merupakan satu senyawa mengandung fenomer yang terdapat dalam semua menjaga disebut sebagai penangkap radikal bebas, menghambat enzim hidrolisis dan bekerja inflamasi. Ada contoh kita laju telur senyawa flavonoid yang dikandung dalam bentuk sambal seperti ekstrak tumbuhan yang biasanya dinyatakan dalam satu tertentu, misalnya memiliki quercetin dan ekstrak. Yang pertama yaitu bahan dan teknik pengumpulan sampel. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bunga pepaya jantan, etanol 70%, etil asetat, N-heksan, HCl pekat, serbuk magnesium, etanol PA, aluminium klorida 10%, asam asetat, N-butanol, metanol PA, aquades, silika gel GF254, dan quercetin. Bunga pepaya jantan segar sebanyak 3 kg diambil dari desa Kepanjen, Klaten, Jawa Tengah, secara random sampling. Bunga dipanen saat pagi hari dan dipilih bunga yang berwarna kuning segar. Yang kedua yaitu penyiapan sampel. Setelah mencocokkan ciri-ciri morfologi bunga pepaya jantan, lalu disortasi basah dan dilakukan pencucian. Selanjutnya, sampel dikering-anginkan selama 1 hari, untuk selanjutnya dilakukan pengeringan selama 3 hari, di oven dengan suhu 40 derajat Celcius. Bunga pepaya jantan yang telah kering dilakukan pengecilan ukuran serta diayak pada mes nomor 60. Yang ketiga yaitu ekstraksi. Sebanyak 200 gram serbuk bunga pepaya jantan dilakukan maserasi dengan etanol 70% sebanyak 1,5 liter selama 3 hari, serta diaduk 1 kali tiap 24 jam. Hasil maserasi disaring, residu hasil maserasi kemudian ditambahkan 0,5 liter etanol 70% untuk dilakukan remaserasi selama 2 hari. Filtrat hasil maserasi dan remaserasi digabung untuk selanjutnya dipekatkan agar didapatkan ekstrak kental menggunakan rotary evaporator dan water bath pada suhu 50 derajat Celcius. Yang keempat yaitu fraksinasi cair-cair. Fraksinasi cair-cair ini dilakukan untuk memisahkan komponen berdasarkan tingkat kepolaran menggunakan N-heksan, etil asetat, dan aquades. Ekstrak kental sebanyak 20 gram ditambahkan dengan aquades hangat sebanyak 100 ml. Selanjutnya, larutan ekstrak dipartisi dengan 100 ml N-heksan hingga terbentuk 2 lapisan. Kedua lapisan tersebut dipisahkan. Partisi dilanjutkan dengan pelarut semipolar yaitu 100 ml etil asetat dan dilakukan pemisahan antara fase etil asetat dengan fase lain. Partisi dilakukan hingga larutan berwarna bening. Selanjutnya, hasil fraksinasi dipekatkan hingga didapatkan fraksi kental. Yang 5 yaitu screening fitokimia flavonoid. Yang pertama ada uji Willsetter. Sebanyak 0,1 gram ekstrak dan fraksi dari bunga pepaya jantan ditambahkan serbuk magnesium dan HCl pekat sebanyak 3-4 tetes. Perubahan warna menjadi merah jingga pada ekstrak dan fraksi menunjukkan positif kandungan flavonoid. Yang selanjutnya yaitu uji Taubek. Sebanyak 0,1 gram ekstrak dan fraksi dari bunga pepaya jantan ditambahkan aquades. Selanjutnya diuapkan dengan water bath, ditambahkan aseton, asam borat, dan asam oksalat. Campuran diuapkan di atas water bath dan ditambah 5 ml ether. Adanya fluoresensi kuning di bawah sinar UV 366 nanometer menunjukkan positif mengandung flavonoid. Sekarang diuji kualitatif flavonoid secara KLT. Setelah KLT sebelum ditotolkan sampel dilakukan aktivasi untuk menghilangkan kandungan HI selama 30 menit pada suhu 110 derajat Celcius. Sebanyak 20 mg ekstrak dan fraksi-fraksi kental bunga pepaya ditambahkan 2 ml pelarut yang sesuai. Ekstrak fraksi-fraksi bunga pepaya jantan dan standar quercetin ditotolkan pada plat KLT menggunakan yellow tip. Proses elusi dilakukan dengan fase gerak antara N-butanol, asam asetat, dan aquades dengan perbandingan 4:1:5. Plat KLT yang telah terelusi sempurna dilakukan pengamatan bercahaya menggunakan sinar UV 254 nanometer, UV 36 nanometer, serta dicelup dengan penapak bercak KMN 04. Setelah
Selanjutnya yaitu uji kuantitatif kandungan flavonoid. Yang pertama ada pembuatan larutan baku induk 1000 ppm. Jadi sebanyak 10 mg standar quercetin dilarutkan dengan etanol PA dalam labu ukur 10 ml. Lalu ada pembuatan larutan intermediate 100 ppm. Jadi larutan baku induk dipipet sebanyak 1 ml ditambahkan etanol PA dalam labu ukur 10 ml hingga didapat konsentrasi 100 ppm. Selanjutnya ada pembuatan larutan blanco. Dipipet 1 ml larutan AlCl3 10% dan asam asetat 5% sebanyak 8 ml, serta ditambahkan etanol PA hingga tanda batas labu ukur 10 ml. Nah, selanjutnya ada penentuan operation time. Larutan intermediate dipipet sebanyak 1 ml ditambahkan AlCl3 10% sebanyak 1 ml dan asam asetat 5% sebanyak 8 ml. Pengukuran operation time dilakukan pada panjang gelombang teoritis quercetin, yaitu 415 nanometer selama 60 menit. Selanjutnya ada penentuan panjang gelombang maksimum quercetin. Larutan intermediate dipipet sebanyak 1 ml dan direaksikan dengan 1 ml AlCl3 10% dan 8 ml asam asetat 5%. Pembacaan dilakukan pada panjang gelombang 400 sampai 450 nanometer. Panjang gelombang maksimum yang dihasilkan digunakan untuk mengukur serapan sampel. Selanjutnya ada pembuatan kurva baku quercetin. Jadi konsentrasi derajat standar dibuat 50, 70, 90, 110, dan 130 ppm. Sehingga larutan baku induk dipipet sebanyak 0,25, 0,35, 0,45, 0,55, dan 0,65 ml. Ditambahkan etanol PA hingga 5 ml ke dalam labu ukur. Tiap konsentrasi seri baku dipipet sebanyak 1 ml dan ditambahkan 1 ml AlCl3 10%, dan 8 ml asam asetat 8%. Dilakukan pendiaman selama 26 menit, penentuan absorbansi kurva baku dilakukan pengukuran pada panjang gelombang 415 nanometer. Lalu ada penetapan kadar flavonoid total. Masing-masing ekstrak dan fraksi bunga papaya jantan sebanyak 160 mg dilarutkan dengan etanol PA hingga 10 ml dalam labu ukur. Masing-masing ekstrak dan fraksi dipipet 1 ml ditambahkan AlCl3 10% sebanyak 1 ml dan asam asetat 5% 8 ml. Dilakukan pendiaman selama 26 menit untuk selanjutnya dilakukan pengukuran absorbansi sampel menggunakan spektrofotometri UV phase. Selanjutnya, karakterisasi flavonoid dengan spektrofotometer UV phase. Jadi masing-masing ekstrak dan fraksi bunga papaya jantan ditimbang 5 mg. Sampel kemudian dilarutkan menggunakan metanol PA dalam labu ukur 5 ml. Karakterisasi dilakukan dengan menganalisis larutan uji menggunakan spektrofotometer UV phase pada panjang gelombang 200 sampai 400 nm. Hasil analisis ditandai adanya ikatan pertama atau band 1 300 sampai 400 nm menunjukkan sistem sinamoil dan ikatan kedua atau band 2 di panjang gelombang 240 sampai 285 nanometer menunjukkan sistem benzoil. Nah, yang kedelapan ada analisis data. Yang pertama itu perhitungan kadar flavonoid total. Jadi untuk perhitungan kadar flavonoid total dihitung menggunakan persamaan regresi linear, hasil hubungan konsentrasi seri standar dan absorbansi. Kadar flavonoid dinyatakan dalam jumlah presentasi ekivalen quercetin untuk tiap gram ekstrak dan fraksi dengan rumusnya seperti yang di slide. Lalu selanjutnya ada perhitungan koefisien variasi. Perbandingan simpangan kadar flavonoid total dengan rata-rata kadar sampel dapat diketahui dengan melakukan perhitungan presentasi koefisien variasi. Presentasi koefisien variasi yang baik menunjukkan nilai presentasi lebih dari 2%. Baik, kita masuk ke hasil yang diperoleh. Yang pertama ada sini fitokimia flavonoid. Jadi untuk ekstrak etanol, fraksi N-heksan, fraksi etilserat, dan fraksi aquadet untuk uji Wing starter dan Taubeck semuanya positif, yaitu mengandung flavonoid. Nah, kita akan uji starter menambah bubuk magnesium dan coklat pada uji Wing starter. Menyebabkan proses reduksi pada ortohidroksi menghasilkan senyawa kompleks Mg flavonoid yang warna merah atau jingga pada flavonol, dan xanthan. Reaksinya dapat dilihat pada gambar 1. Selanjutnya uji Taubeck. Penambahan aseton, asam borat, asam oksalat pada uji Taubeck fungsi membesar triserat batokromik melalui
flavonoid. Pembentukan kompleks memberikan fluoresepsi kuning pada UV 366 nanometer. Kita masuk yang yaitu flavonoid HLP. Hasil pengamatan diperoleh nilai ETF pada ekstrak etanol, fraksi N-heksan, fraksi etil asetat, dan fraksi aqueous sebesar 0,19 dan 0,95. Senyawa flavonoid diidentifikasi dengan penangkap bercak KMNO4. Setelah dicelupkan, akan menampakkan bercak berwarna kuning karena senyawa flavonoid sensitif terhadap oksidasi. Reaksi oksidasi flavonoid dengan KMNO4 dapat dilihat pada gambar 2. Nilai masing-masing RF sampel ditunjukkan pada tabel 2. Untuk hasil LC-LP ekstrak dan fraksi bunga pepaya jantan dengan fraksi ekstrak etanol aqueous perbandingan 4 banding 5 menurut atribut saling bercak pada nilai F, yaitu 0,19 dan 0,4. Hal tersebut mendukung data identifikasi namanya flavonoid. Salah satunya seperti quercetin dalam ekstrak maupun fraksi dan memiliki RF dan warna udara yang sama seperti ketiga yaitu senyawa flavonoid dengan spektrometri phase. Karakterisasi senyawa flavonoid dilakukan dengan melihat karakter spektrum menggunakan spektrometri phase. Hanya salah satu sinamomil pada daerah 3-4 nanometer berasal dari sepan hijau pada molekul flavonoid. Seperti 2, benzoil pada daerah 28 nanometer berasal dari CNA. Pada slide merupakan benzoil dan sinamomil pada flavonoid. Beta 1 dari 330 sampai 360 nanometer dan beta 2 di daerah 250 sampai 280 nanometer dalam ekstrak etanol, fraksi etil asetat, dan fraksi aqueous bunga pepaya jantan menunjukkan adanya karakteristik flavonoid yang tersubstitusi dan pada fraksi X menunjukkan karakteristik flavonoid yang bebas pada beta 1. Dari penjelasan ini dapat dilihat data logika. Flavonoid dari ekstrak dan fraksi bunga pepaya jantan dapat dilihat pada gambar 4. Berdasarkan hasil analisis terdapat kisaran daerah 210 sampai 216 nanometer pada setiap fraksi ekstrak. Hal tersebut juga berasal dari sampah karena metanol berkandungan serat rendah pada 205 nanometer. Perbedaan kualitas nilai flavonoid menunjukkan perbedaan jenis flavonoid yang ekstraksi. Akan menunjukkan adanya flavonol yang memiliki kualitas rendah seperti flavonoid. Ini dapat dibuktikan dari hasil karakterisasi dengan spektrometer UV yang menunjukkan jenis flavonol yang bagus. Perbedaan hasil spektrum dalam ekstrak fraksi etil asetat dan fraksi aqueous mengandung senyawa flavonoid yang dioleh seperti glikodal dan flavonoid. Ini dapat dibuktikan dari hasil karakterisasi dengan spektrum UV yang menunjukkan jenis flavonol 3 karakter. Yang keempat adalah penetapan kadar flavonoid total. Analisis kadar flavonoid total menggunakan metode kolorimetri, yaitu dengan prinsip pembentukan warna karena terbentuknya senyawa kompleks antara LCl3 dengan bungkus keton. Pada atom C3 dan C yang bertetangga dari flavonol dan flavon, standar yang digunakan yaitu quercetin karena memiliki gugus keton pada atom C4 dan gugus hidroksi pada atom C3 dan C5 yang bertetangga. Penerapan flavonoid non-rich type atau OT dilakukan untuk mengetahui waktu yang tepat agar sampel bereaksi dengan reaktan membentuk senyawa yang stabil. OT quercetin dengan LCl3 dekat 26. Selanjutnya, untuk mengetahui panjang gelombang saat sampai start maksimum dan memiliki daya start relatif konstan, dilakukan pengukuran panjang gelombang maksimum. Pengukuran dilakukan
15 mm. Baku benang hasil 20 rupiah. Pada pengumuman tersebut dihasilkan absorpsi yang berdasarkan 2,4. Hasil perhubungan mesin sodik seri menunjukkan dengan lulus itu konsentrasi mendapat makin besar pula dengan di depan amat linear di sekitarnya yaitu sama dengan koefisiensi yaitu 0,9 dan 5 yang mencatat ini benar dengan dalam hasil dengan absorpsi dan kalibrasi ini korelasi sama yang sesuai dengan hukum dalam berdiri. Penambahan telah ditentukan dengan metode menggunakan aluminium folia sebagai agen kompleks. Aluminium folia interaksi dengan substrat hidroksi kronoid membuka meningkat absorpsi yang warna hijau dan coklat menjadi biru. Penambahan asam aset menciptakan suasana asam yang menjadi sterilitas ceketo dan 3 atau unsur kompleks dengan L3 dan berisikan kembang api. Karena AF tiga opsi utama dalam sebuah komit. Ada nyawa tinggi dan level tinggi yaitu X ethanol dan pengkajian sonatera dalam si etan. Berdasarkan hasil tangkapan pada komit, maka nyawa komit dalam bunga pengkajian memiliki sifat sempur dan kuat. Sedangkan memiliki pada tinggi etan dengan nyawa metabolik dengan kualitas mulus seperti fosforonat dan abikonit. Karena gunanya dalam sentralkan dengan fosforonat sifat bipolar dominan terdapat pada bunga pepayatan. Fosforonat terdapat dalam setiap APD substansinya karena yang berdekatan dengan lidah yang memiliki sifat polar dan aqueous. Rakyat yang menunjukkan kandungan fosforonat bersifat non-polar kepada yang pola ikut menarik nyawa seperti dalam bulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bunga pepayatan mengandung fonit dengan jenis fonol glyphosat silika etanol plastik etil asetat dan kakak. Sedangkan untuk reaksi sana juga favorit HB tinggi itu terdapat pada kesal besar 0,6 dan positif 0,4 lipat. Eksoerin lalu diurin hidroksi asetat dan pada selalu yang rendah adalah heksan yaitu 0,478 ekivalen koefisien. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.